Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua Kasya pimpin doa dulu. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dipermudah dan dilancarkan, serta kita semua dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau absen dulu. India, hadir. Pera, hadir. Moliza, hadir. Alanda, hadir. Hari, hadir. Oke, Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Sepertinya udah semangat nih belajar untuk materi kita hari ini. Sebelum lanjut, gue mau tanya dulu. Tadi pagi, siapa yang sebelum berangkat sekolah sarapan dulu? Iya, bagus. Maliza bagus. Vera bagus. Ada sama Alanda nggak sarapan? Kenapa? Telat. Iya, lain kali sarapan ya. Karena sarapan itu bagus. Ada yang tahu nggak fungsi dari sarapan atau makan itu apa? India. Iya, bagus. Untuk memperoleh energi. Maliza, untuk kenyang. Iya, betul. Salah satu fungsi untuk makan atau sarapan itu untuk kenyang ya. Selain itu, betul yang dikatakan kalian tadi bahwasanya fungsi dari sarapan itu ada menghasilkan energi, biar kenyang dan sebagainya. Karena dengan kita makan atau memasukkan makanan sesuatu ke dalam tubuh kita, yang mana nantinya akan menghasilkan energi. Energi tersebut akan membantu kita dalam proses kita dalam melakukan aktivitas. Biar kita tidak loyo, belajar semangat, dan lain sebagainya ya. Selain tadi kan sudah tahu nih fungsi dari sarapan atau makan sesuatu. Selanjutnya kita juga perlu tahu nih ada apa sih di dalam tubuh kita ini sehingga membuat makanan itu dapat tercerna dengan baik. Jadi maka dari itu pembelajaran kita hari ini berkaitan mengenai organ pencernaan. Organ dari pencernaan, organ dari bagaimana makanan itu dikelola di dalam tubuh kita. Ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, semoga dengan adanya pembelajaran kita hari ini, kalian semua dapat memahami mengenai pengertiannya. Pengertian dari pencernaan. Yang kedua, ada tujuan yang kedua, kalian mengetahui organ apa aja. Apa saja yang membantu proses pencernaan. Dan tujuan yang terakhir, kalian juga dapat mengetahui fungsi dari organ pencernaan. Jadi, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bisa kalian terima dengan semaksimal mungkin ya. Karena ini berkaitan tentang organ pencernaan pada tubuh kita. Ya. Lanjut, baik selanjutnya silakan kalian buka buku paketnya halaman 83 yang mana tentang organ pencernaan, tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Baik, sudah ya. Oke, waktunya habis. Oke, dari yang kalian baca tadi, Ibu mau tanya, organ apa aja sih yang termasuk dalam organ pencernaan? Ayo, India. 1, mulut. Betul. 2, merah. Kerongkongan. Kerongkongan ya, merah. Yang ketiga, apa lagi? Lambung. Betul. Yang keempat, ayo, usus halus. Yang kelima, Liza ya, silakan. Bisa. Yang terakhir, anus ya. Jadi, organ pencernaan pada tubuh kita atau pada manusia itu ada 6, yang mana pertama itu ada mulut, terus ada kerongkongan, terus ada lambung, terus yang keempat ada usus halus, yang kedua ada usus besar, dan yang terakhir itu ada anus. Oke, Ibu ada sebuah gambar nih, itu mengenai organ pencernaan. Nah, bisa kalian simak ya. Tadi teman kalian sudah bilang organ pencernaan pertama yaitu mulut. Mana mulut? Ini ya, betul. Jadi makanan itu akan pertama-tama akan masuk ke organ pencernaan yang pertama yaitu mulut.
di mana di dalam mulut ini makanan akan diolah lagi, yang mana di dalam mulut ini ada yang namanya gigi, ludah, dan lidah. Ya betul, gigi, ludah, dan lidah. Jadi, makanan yang masuk ke mulut akan dikunyah oleh gigi kita. Kalian semua punya gigi kan? Jadi dikunyah secara halus dan terus-menerus. Lebih bagus kunyahannya sebanyak 33 kali agar ketika nanti makanan tersebut masuk ke dalam tubuh mudah untuk dicerna dengan organ lainnya biar tidak mempersulit ya. Kemudian setelah gigi ada apa lagi? Ludah, betul. Jadi fungsi ludah itu untuk melumasi makanan. Jadi makanan tersebut setelah dikunyah itu ada pelumasnya yang namanya ludah untuk mempermudah. Kalau kering kan susah kan, nanti dia lari-lari. Makanya dengan adanya ludah tuh makanan tuh akan terlumasi, jadi mudah untuk ditelan dan mudah untuk dikunyah. Selanjutnya ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk merasakan yang mana namanya manis, asin, pedas, masam, dan lain sebagainya. Jadi di dalam mulut itu ada lidah. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Tuh. Jadi organ pencernaan selanjutnya yaitu kerongkongan. Ini ya. Ini kerongkongan, organ pencernaannya kerongkongan ya. Di kerongkongan ini ada yang namanya gerak peristatik atau gerak yang mendorong serta meremas makanan. Jadi makanan tuh jus-jus kayak gitu bergerak sehingga makanan tersebut masuk deh ke organ selanjutnya yaitu ini lambung. Ini lambung ya. Jadi makanan tersebut dari mulut ke kerongkongan terus ke lambung. Lambung ini bentuknya seperti kantung dan elastis. Di lambung ini makanan akan dicerna secara 2 tahap, yaitu ada secara kimiawi dan mekanik. Proses secara mekanik itu di mana nantinya otot-otot lambung itu akan meremas-remas makanan. Kerja remasnya itu seperti ini. Remas sampai makanan itu hancur. Otot-otot lambungnya juga bergerak meremas makanan. Setelah secara mekanik, ada juga secara kimiawi. Secara kimiawi ini, makanan akan dicerna melalui 3 enzim. Yang pertama itu ada enzim pepsin, yang kedua ada enzim renin, dan yang terakhir ada asam klorida atau HCl. Enzim pepsin itu berfungsi sebagai memecah protein menjadi pektin, sedangkan enzim renin mengedapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan yang terakhir asam klorida atau HCl itu mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman yang ada dalam makanan tersebut agar kita tidak mudah terserang penyakit. Itulah fungsi dari asam klorida. Oke, setelah makanan itu dicerna oleh lambung, tadi kan ada secara mekanik sama kimiawi, selanjutnya makanan tersebut akan berjalan lagi ke organ selanjutnya, yaitu usus halus. Ya betul, ini usus halus. Nah, di usus halus ini ada 3 bagian lagi, yaitu ada usus 12 jari, usus polos, dan usus penyerapan. Usus 12 jari ini, makanan akan diserap, akan dicerna lagi. Tadi kan sudah dihancurkan secara di lambung secara mekanik tadi. Kemudian usus halus akan dicerna lagi agar lebih sederhana. Setelah di usus 12 jari, di usus halus, di usus 12 jari tadi, lanjut lagi ke usus kosong, lanjut lagi dicerna lagi agar lebih sederhana dan mudah untuk diserap oleh tubuh. Setelah di usus kosong masuk ke usus penyerapan. Nah, makanan itu nantinya akan diserap di usus penyerapan, baik itu gula, karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Itu akan diserap di usus pencernaan. Di usus pencernaan ini ada yang namanya pembuluh darah, yang mana nantinya semua yang telah diserap akan menghasilkan energi dan disebarkan ke seluruh tubuh, yang nanti fungsinya agar tubuh menjadi berenergi, atau tidak lesu, tidak loyo, jadi semangat belajarnya ya. Setelah di usus halus, organ selanjutnya adalah usus besar. Ya betul. Masuk nih ke sini. Usus besar. Di usus besar ini ada sebuah bakteri yang membantu proses pencernaan, bakteri baik. Yang mana namanya itu bakteri E. coli atau Escherichia coli. Bakteri ini berfungsi sebagai pembusukan makanan. Jadi makanan tersebut nanti akan masuk di sini dan dibusukkan oleh bakteri E. coli ini. Fungsinya usus besar ini yaitu menyerap mineral, vitamin yang tadi sudah diserap karbohidratnya oleh usus penyerapan, nanti diserap lagi dari usus besar. Setelah itu dilakukan pembusukan oleh bakteri E. coli, yang mana nanti akan terjadinya sisa-sisa makanan yang biasa kita sebut sebagai feses.
feses nanti akan berjalan lagi. Sudah dibusukkan, lalu dikumpulkan di rektum. Jadi semua sisa-sisa makanan tersebut tidak langsung ke anus, melainkan dikumpulkan dulu ke rektum. Kalau misalnya sudah penuh atau sudah tidak mencukupi lagi ruangannya, maka nanti akan terjadi misalnya kalian sakit perut, kemudian mules dan lain sebagainya. Itu baru kita akan keluarkan melalui anus. Jadi sisa makanan tadi yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh akan dikeluarkan oleh anus. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya Ibu mau kalian bagi kelompok. Ibu bagi kelompok ya. Barisan sini Moliza, Ari, Alanda, kelompok 1. Barisan sini Pera sama Nindya, kelompok 2. Jadi, Ibu ada sebuah tugas untuk kalian. Ini silakan kalian isi nama kelompoknya, terus kelasnya kelas berapa, tulis di sini ya. Terus nih, tuliskan nama-nama organ pencernaan beserta fungsinya yang tadi telah dijelaskan ya. Misalnya ini apa, tulis di sini, terus ini apa, organnya namanya apa. Nanti setelah kita tahu nama organnya, kalian tulis di sini fungsinya. Misalnya nomor 1, fungsi dari organ ini apa ya. Baik, Ibu bagikan ya. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, udah selesai? Baik, boleh Ibu lihat ya. Ya, oke. Ada yang mau mempresentasikan? Sepertinya malu ya. Kalau gitu Ibu tanya aja nih. Untuk kelompok 1 dulu, Mauleza, Alanda, Ari. Ibu tanya, ini organ apa? Yang nomor 2. Kerongkongan, ya betul. Fungsi dari kerongkongan apa? Ya, untuk menghantarkan makanan dari perut ke lambung. Selanjutnya kelompok 2, Ibu tanya nih, dia sama Pera. Kalau ini organ apa? Nomor 3. Lambung, betul. Jadi dalam lambung ini ada dua proses pencernaan, kira-kira apa aja? Ayo. Mekanik, ya betul, mekanik sama kimiawi. Fungsi lambung ini apa? Menampung makanan dan melemas makanan, ya betul. Oke, sepertinya kalian semua sudah paham ya mengenai materi kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu mau menyimpulkan dulu. Karena tadi dengan adanya kalian mengerjakan tugas dari itu tadi, seperti kalian sudah paham, jadi Ibu mau menyimpulkan. Adapun fungsi dari pencernaan yaitu membantu menyederhanakan dari makanan kompleks menjadi makanan sederhana sehingga menghasilkan energi yang dapat diterima oleh tubuh dengan baik sehingga tubuh ini menjadi lebih berenergi dan semangat. Adapun organ pencernaan yang pertama apa? Ayo, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, anus. Oke, mau tanya lagi. Mulut, di dalam mulut itu ada apa aja? Gigi, lidah, air liur. Yang mana fungsi mulut itu untuk mengunyah makanan, gigi tadi. Sedangkan lidah itu untuk merasakan makanan serta mendorong makanan. Kalau air ludah itu untuk melumasi makanan dan juga membantu mendorong makanan. Selanjutnya, yang kerongkongan itu fungsinya ya Mauliza sebagai mendorong makanan masuk ke lambung, betul. Selanjutnya, lambung. Di lambung ini terjadi 2 kali pencernaan. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kemudian yang keempat ada usus halus, yaitu proses penyerapan. Di usus halus terdapat 3 bagian lagi, yaitu usus bola jari, betul. Usus kosong, ya betul. Alanda, Ari, usus apa lagi? Betul, usus penyerapan. Kemudian di yang kelima, yaitu ada usus besar. Di usus besar ada bakteri apa? Pera? Coli, ya betul. Ada bakteri E. coli yang mana di usus besar ini membantu proses pembusukan, betul. Kemudian terakhir, ayo Nindya, anus ini berfungsi sebagai apa? Ya, mengeluarkan sisa-sisa makanan. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan sepertinya kalian semua sudah mengerti. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.